vitamin larut air pertama ya, dan vitamin dia terhidrolisis ya dari protein yang ada di makanan ya, kayak gini. Vitamin, protein, vitamin. Nah, itu dipisahkan vitamin dengan protein, kemudian vitaminnya masuk ke usus halus ya, protein juga ya masuk juga. Nah, ini dia langsung diserap terutama di bagian upper, yaitu di duodenum ya kan, kita kenal DGI, duodenum, ileum, ileum ya. Di bagian duodenum, bagian paling atas itu dia penyerapannya paling banyak ya, kecuali di vitamin B12 ya, itu diserap di bagian ileum, masuk ke portal vein, ke hati, ke aliran darah, kemudian ke ginjal dieskresikan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke, ini ada tabel menunjukkan vitaminnya apa di kolom pertama ya. Kemudian di kolom kedua itu ada retinol, beta karotin, kalsiferol dan sebagainya. Itu adalah bentuk atau senyawa dari vitamin. Ya, kita bisa kenal vitamin A, vitamin D, vitamin itu yang kita kenal umumnya. Tapi sebenarnya vitamin A sendiri itu bentuknya ada lagi gitu. Yang dia nabati bentuknya retinol, beta karotin. Yang di hewani bentuknya retinol ya, atau retinil ya, retinil acid seperti itu. Ada lagi bentuknya nanti retinal, retinoic acid dan sebagainya, itu ada di dalam tubuh ya. Oke. Jadi bentuk senyawa ini juga akan mempengaruhi fungsinya ataupun proses penyerapan dan kegunaannya dalam tubuh ya. Jadi sekarang kita bukan cuma mengenal vitamin D sebagai vitamin D, tapi vitamin D ini ada senyawanya lagi. Yang di sini disebutkan di antaranya kalsiferol. Tapi ada lagi yang lainnya. Vitamin E juga tocopherol, tocotrienol, vitamin K juga seperti itu. Fungsinya di sini ya. Pertama, kalau yang beta karotin dia juga berfungsi sebagai antioksidan. Beta karotin ini adalah prekursor, bahan baku untuk pembentukan vitamin A dalam tubuh. Tapi kalau yang retinol dia itu udah siap guna, ready to use oleh tubuh untuk digunakan di dalam metabolisme. Nah, ini diantara tanda kekurangannya ya, kita kenal night blindness, rabun senja, atau bahkan kalau lebih ke dalam lagi, night blindness yang berlanjut seperti itu bisa seroktalmia, bisa mengalami keratinisasi, penumpukan keratin ya di kulit, jadi kulitnya kasar dan sebagainya. Oke, kalsiferol juga begitu, fungsinya ya berkaitan dengan kalsium dan sebagainya, itu yang akan dibahas ya di metabolismenya. Dan kalau kekurangannya mengalami rickets, rickettsia ataupun epidermalacia dan sebagainya ya. Nah, ini vitamin D ya, yang kita kenal itu nama lainnya adalah tiamin, B2 riboflavin, niacin, B3 nicotinic acid, nicotinamide. Ini bentuk-bentuknya yang ada di dalam tubuh ya, seperti itu. Ini fungsi-fungsinya pertama, mereka sebagai koenzim ya dalam proses metabolisme. Kayak misalkan tiamin nih, koenzim di piruvat ya, di glikolisis, dan juga 2-oksoglutarat dehidrogenesis, transkolase, regulasi si klorida ya, ion klorida channel di nerve ya, di sambungan saraf seperti itu. Nah, kalau kekurangannya dapat dilihat dari di sisi kolom kanan. Sama juga untuk vitamin yang lainnya. Jadi nanti bisa dibaca aja ini. Nah, sekarang vitamin ini tadi ya, selain bentuknya ya, tingkat kerusakannya di pangan itu otomatis akan mempengaruhi berapa yang diserap dan berapa yang digunakan. Nah, kalau vitamin larut air utamanya rusaknya karena udara, kena sinar UV ya, air ya, maksudnya air ini adalah dia bisa terbawa karena dia larut air ya. Jadi kalau airnya banyak, airnya bisa terbawa. Makanya sop itu beberapa vitamin itu terlalu di kuah sop ya, mungkin di bahan makanannya udah berkurang, tapi banyak di airnya. Mungkin kalau sayur yang direbus seperti itu, kalau untuk dapatkan vitaminnya bisa dengan ya minum juga airnya seperti itu. Tapi beberapa juga ya, karena dia larut air ini kan bisa menguap juga ya, jadi beberapa juga bisa menguap bersama air. Ya, perubahan pH, panas, atau teknik persiapan makanan yang lainnya, kalau vitamin larut lemak dia cenderung stabil. Oke, itu kita sudah selesai dengan bahasan dasar, pembahasan mudah ya untuk vitamin, bahasan dangkal, itu masih dangkal atau bahasan permukaan.
Kita masuk ke mineral, juga masih bahasan dangkal juga ya untuk mineral. Oke, definisi dia bahan anorganik ya, dibutuhkan dengan jumlah yang kecil. Oke, kebutuhannya cek AKG. Nah, ini fungsinya di sini malah ditunjukkan ya di katabolisme dan juga anabolisme. Di sini tunjukkan ya di katabolisme maupun anabolisme fungsi dari masing-masing mineral. Kita lihat di sini, misalkan di proses di pemecahan glukosa ya. Di sini ada magnesium, mangan, kobalt, potasium, copper, zinc, chromium. Kan kayak magnesium di proses glikolisis ya, itu ada di situ. Fatty acid juga, amino acid ya, di situ juga ada. Lalu di siklus Krebs ke sini ya, nah, itu lebih banyak lagi mineral yang terlibat. Di anabolisme, nah, bentuk anabolisme ini pembentukan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, glukosa menjadi glikogen, disimpan menjadi glikogen ya, fatty acid menjadi lipid, itu juga banyak mineral yang terlibat. Nah, kalau dilihat-lihat ini sebagian besar ya peran sebagai kofaktor ya, berperan dalam pembentukan tulang, misalnya kayak kalsium, fosfor, ataupun keseimbangan asam basa, lalu dalam sistem saraf dan otot. Klasifikasi mineral ya sama kayak tadi vitamin ya, ada klasifikasi vitamin larut air dan juga larut lemak. Mineral juga diklasifikasikan berdasarkan jumlah yang ada di dalam tubuh. Yang lebih dari 50 mg per kilogram berat badan atau 50 ppm disebut sebagai zat gizi makro. Di antaranya ada sodium atau natrium, potasium, magnesium, kalsium, fosfor, dan juga sulfur. Lagi mikro maupun trace mineral yang lebih kecil daripada 50 mg, ada chromium, hingga fluoride, iodine, selenium, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke arah bioavailabilitas dan juga regulasi mineral. Bioavailabilitas itu adalah jumlah ya zat gizi yang tersedia yang itu ready to absorb atau ready untuk diserap. Karena di metabolisme zat gizi makro kita kenal ya bahwa tidak semua zat gizi ya di dalam makanan ya itu dapat diserap, karena beberapa ada yang terikat dengan serat ya, sehingga dia itu nanti terekspresi melalui feses dan sebagainya ya. Kita kenal misalkan kayak yang konversi Atwater yang 449 itu kan untuk zat gizi tertentu ya, itu nilainya sebenarnya kurang dari itu, bukan 4 atau 3,6 dan sebagainya, itu dibulatkan kayak gitu. Nah, kenapa 3,6? Karena dia tidak diserap sempurna, jadi ada yang tertinggal di serat gitu. Jadi misalkan kalau 50 mg misalkan vitamin A di dalam makanan ya, kemudian dimakan, kemudian ada serat di situ, ternyata yang terserap cuma 40 misalkan kayak gitu. Berarti ya 40/50% ketersediaannya, nilai bioavailabilitasnya. Sederhana seperti itu, oke. Nah dipengaruhi oleh genetik tentunya ya, ada orang-orang tertentu yang dia karena tubuh kalau misalkan dia butuh sekali zat gizi ya, dia akan melakukan sedikit istilahnya proses gitu ya, yang itu lebih ekstra untuk menyerap makanan tersebut. Artinya tergantung dari genetik. Status gizi ya, dalam keadaan kekurangan itu akan lebih cepat biasanya menyerap zat gizi. Interaksi zat gizi, zat gizi juga mengalami interaksi ya. Misalkan Fe itu yang biasanya dipercepat dengan vitamin C penyerapannya, atau lebih meningkat lebih tepatnya ya. Peningkatan penyerapannya lebih tinggi kalau misalkan dibantu dengan vitamin C. Dan diabsorpsi di usus halus dan sirkulasi darah. Oke. Nah ini estimasi ya jumlahnya dalam tubuh, fungsinya, kalau terus kekurangannya seperti apa, gejalanya, sumber makanan, dan juga RDA-nya dan juga AI. Nah, AI itu kalau misalkan belum ada penelitian yang lebih lanjut untuk RDA. Di sini chromium ya di dalam tubuh itu sekitar 4 sampai 6 mg.
Ya, fungsinya adalah normal use of blood glucose dan juga function of insulin. Dia berfungsi dalam penggunaan yang atau metabolisme normal ya untuk gula darah dan juga si insulin. Kekurangannya bisa mengalami glucose intolerance ataupun mengalami gangguan di metabolisme glukosa maupun lipid. Sumber-sumbernya ada mushroom, buah prune, asparagus, organ ya, organ dalam ya terutama ya, dan whole grain dan sebagainya. Nah, dan yang lainnya dapat dibaca aja di sini. Nanti kita bahas detail di bagian mineralnya ya. Oke. Nah, sudah selesai di pertemuan perdana ini. Diharapkan ya kita sudah mengetahui apa masalah utama dalam masalah gizi seperti itu. Masalah gizi mikro ya, kekurangan vitamin maupun mineral yang disebut dengan hidden hunger. Ini tuh terjadi di seluruh negara yang maju maupun berkembang, dan karena dia hidden ya, karena dia hidden hunger ini ya agak sulit diketahuinya, atau orang kadang-kadang nggak menyangka bahwa dirinya kekurangan seperti itu. Dan, apa saja gejala-gejalanya, bagaimana metabolismenya ya. Nah, itu yang nanti kita pelajari. Kenapa sih misalkan orang yang kekurangan vitamin A kok bisa sampai jadi night blindness atau rabun penglihatannya ya di cahaya yang gelap, atau kenapa orang yang kekurangan zinc gitu ya kok bisa gangguan pertumbuhan ya, kayak di sini ya subnormal growth ya, atau abnormal taste. Kenapa biasanya dia indera pengecernya juga tidak berfungsi normal. Itu kenapa bisa seperti itu. Nah, itu dipelajari di metabolisme. Jadi metabolisme mempelajari lebih ininya ya, ke arah bagaimana utilisasinya, kemudian dampak kekurangannya, dampak kelebihannya itu mengapa. Nah, itu yang dibahas seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Nanti silakan kerjakan latihannya ataupun kuisnya. Kita jumpa lagi di pertemuan saja. Assalamualaikum. Terima kasih.